Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Amalia Derajat. Pada video sebelumnya, saya membahas tentang siklus hidup hama wereng. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara pengendalian dan cara pencegahan hama wereng pada tanaman padi sawah. Wereng coklat atau disebut dengan Nila patalogens merupakan hama padi yang paling banyak kita jumpai dan berbahaya yang bisa merugikan petani Indonesia, khususnya petani di desa saya, Desa Pada Asih, Kecamatan Conggiang, Kabupaten Sumedang. Masalah yang melanda para petani di desa saya tersebut adalah pada akhir-akhir ini hama wereng menjadi perbincangan yang sangat menakutkan bagi para petani. Sudah berapa musim tanam petani harus mengeluh karena gagal panen akibat serangan hama yang makin mengganas. Sudah berbagai cara dilakukan petani untuk mengatasinya, dari mulai penyemprotan pestisida sampai penyemprotan oli dan solar. Namun apa daya, serangan wereng seperti tak ada habisnya. Atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak terlalu terlihat jika terjadinya serangan hama wereng. Karena hama wereng pada saat bertelur seperti tepung sehingga terlihat putih di atas tanah. Nah, untuk memudahkannya yaitu menggunakan aplikasi. Tetapi jika bapak-bapak dan ibu-ibu para petani mempunyai Android atau mungkin yang anaknya bisa dipinjam dulu untuk melihat apakah tanaman padi ini terkena serangan hama atau tidaknya. Karena aplikasi ini sangat memudahkan. Aplikasi tersebut yaitu Plantix atau dokter tanaman. Plantix merupakan aplikasi untuk mengetahui deteksi penyakit dan saran pengobatan instan, sarana penanaman untuk seluruh siklus panen, peringatan penyakit dan tindakan pencegahannya, dan kalkulator pupuk untuk tanaman dan ukuran petak tanah. Petani di sini diresahkan akibat wabahnya hama wereng tersebut. Saat saya pengamatan dengan penyuluh, varietas padi yang katanya tahan wereng pada saat itu belum tentu dapat diatasi. Adapun varietas tersebut yang saya maksud seperti Inpari 32, Situbagendit, Plogawa, dan jenis-jenis hibrida tentunya. Hampir semua varietas tanaman padi hanya mampu pada wereng coklat. Maka dari itu, kita bisa mengatasi dari awal pencegahan dan pengendaliannya, yaitu dengan cara yang pertama, gunakan benih padi tahan wereng yang telah tadi saya sebutkan, yaitu Inpari 32, Situbagendit, Plogawa, dan jenis hibrida tentunya. Dan bersihkan gulma, singgang dari sawah dan areal sekitarnya. Yang kedua, hindari penggunaan pestisida secara tidak tepat. Maksudnya, jangan campurkan pestisida langsung dalam tangki, dan jangan mencampurkan 2 pestisida atau lebih dalam satu golongan. Yang ketiga, hindari pola tanam yang terus-menerus. Lakukan pergiliran tanaman padi dengan jenis tanaman lain, seperti jagung atau palawija untuk memutus rantai hidup hama wereng. Keempat, lakukan penjarangan jarak tanaman untuk mengurangi serangan wereng. Yang kelima, lakukan pengendalian hama wereng dengan memanfaatkan musuh alami wereng. Yang keenam, melakukan koordinasi dengan petugas penyuluh lapangan dan petugas pengamatan hama dalam melakukan monitoring perkembangan hama. Yang ketujuh, amati wereng di persemaian setiap hari atau setiap minggu setelah tanam pada batang dan permukaan air. Periksa kedua sisi persemaian. Pada tanaman yang lebih tua, pegang tanaman dan rebahkan sedikit dan tepuk dengan pelan dekat bagian basal untuk melihat kalau ada wereng yang jatuh ke permukaan air. Dan yang terakhir, gunakan perangkap cahaya waktu malam ketika terlihat ada gejala serangan wereng. Bila perangkap cahaya diserbu oleh beratus wereng, berarti persemaian dan sawah perlu segera diperiksa, lalu amati setiap hari dalam beberapa minggu berikutnya. Di sini juga saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan pestisida alami dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saya menggunakan daun silsak. Daun silsak mengandung bahan aktif anonain dan tesin, efektif mengendalikan hama wereng. Nah, berikut cara pembuatannya. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu daun silsak 50-100 lembar,
air bersih 200-600 ml, penghalus yang digunakan yaitu blender dan juga jaringan atau saringan. Kemudian cara membuatnya yaitu cukup dengan menghaluskan daun sirsak tersebut dengan menggunakan penghalus yaitu blender. Kemudian daun sirsak yang sudah benar-benar halus disaring dengan menggunakan saringan dan ambil airnya saja. Nah, di situ air perasan itulah yang dapat membasmi hama warang tersebut. Nah, untuk cara pengaplikasiannya kepada tanaman padi sangat mudah ibu-ibu dan bapak-bapak. Setiap 100 ml air perasan daun sirsak tersebut dicampur dengan 1 liter air bersih. Semprotkan pada tanaman menjelang sore hari. Jika diaplikasikan pada tanaman padi, sebaiknya tanaman disibakkan terlebih dahulu agar cairan pestisida dapat mencapai sela-sela bawah tadi. Tetapi apabila serangan warang sangat kuat, maka bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lakukan praktikum ini selama 3 hari berturut-turut supaya serangan hama warang termaksimalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi para penonton, khususnya bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.